Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Kaifa halukunna ya ayyatuhas salihat? Hal antunna bi khair? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat wal afiat. Tayyib. Arjukunna mada? Arjukunna as'alullah dawama siha wal afiyah. La'allallah yahfadukunna haitsu ma kuntun. Semoga Allah menjaga kalian dimanapun kalian berada. Tayyib akhwati fillah, alhamdulillah naltaqi maratan ukhra. Nahnu al-an fi madatil aqidah. Nahnu al-an fil liqa'i ats-tsalits. Naam. Alhamdulillah sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Tentang mada al-wajhu wal yadani wal ainan. Musta'idat lidirasah insyaallah. Mudah-mudahan siap. Ya, mudah-mudahan siap. Daiman la'alakunna la tamulna, mudah-mudahan tidak bosan. Daiman ana udzakirukunna bisti'dadi al-fikrah wal qalb. Bisti'dad al-fikrah wal qalb. Persiapkan hati dan pikiran kalian. Ya, mudah-mudahan kalian fokus at-tarkiz ma'i. Naam. Mudah-mudahan pikirannya ke akidah. Karena insyaallah pembahasan kita sekarang itu panjang. Tayyib, arjukunna al-isti'dad at-tam, pokoknya persiapan yang sempurna. Ya, pokoknya buku-bukunya al-adawat kullama tata'alaq bi madha bi dirasah bi hadzal dars. Al-kutub al-kitab hadzal kitab. Naam. Wal mushaf idza yatayassar lakun, kalau ada ya Al-Qur'an juga al-mushaf, dan tak lupa itu baterai baik di laptop atau di HP. Dan ada alat-alat yang lainnya ya, pensil dan buku dan lain-lain. Taib antaktubna idza kan labuda minal kitabah allati qad katabtu. Taib fi ma ba'du. Taib insyaallah musta'idat jahizat. Taib alhamdulillah antuna mutahamisat insyaallah. Wal an na'am qabla dzalika nahnu takalamna sabiqan an wajhi wal anil wajh wal yadani wal ainan, tentang wajah Allah, dua tangan dan dua mata. Jadi intinya Allah mempunyai wajah, tangan dan mata, tetapi wajah, tangan dan mata Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Intinya seperti itu. Dan ru'yatul mu'minina rabbahum biduni idrak, dan puncak kenikmatan orang-orang mukmin itu dengan melihat apa? Rabbahum, yaitu melihat Tuhannya. Kapan? Mata dzalika, yaitu di hari kiamat kelak. As'alullah dzalika, mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Allah, karena itu puncak nikmat yang paling besar. Tayyib, musta'idat. Wal an ana qad katabtu 'ala sabura. Na'am, al-aqidah safhah 15 ke 17, 15 sampai 17. Nah, di sini mungkin kamu qad qultu lakunna fi muhtawayat, ini fahras. Jadi daftar isinya coba dilihat di halaman 50 ya, di ujung di halaman ini. Nah, di sini ada di sini tentang kemarin kan kita al-wajhu wal yadain wal ainan. Nah, di sini imtina'ul matsalillahi ta'ala li kamali sifatihi. Intifa'us sinnah wan naum wa dhulmu wal ghaflah wal 'ajz wat ta'ab wal iya. Al-isbatu biduni tamthil aw takyif, as-sukutu amma sakata Allah wa rasuluhu anhu, as-sayr 'ala hadhihi at-tariqah fardun wa bayan wajh dzalik fi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kamalul 'ilm was-sidqi wal bayan. Nahnu sa'unhi hadza imtina'ul masal sampai bawah ini ya. Ya. Baik. Jadi insyaallah saya akan menjelaskan wahidan fawahidan, saubayyin wahid fawahid insyaallah. Tayyib. Al-an imtina'ul masal lillahi ta'ala. Naam, imtina'ul masal lillahi ta'ala li kamali sifatihi. Di sini dilarangnya apa? Menyerupai Allah, menyerupai sifat Allah. Karena apa? Li kamali sifatihi. Nah, seperti itu ya.
Kayak misalkan nahnu nusybih, numsil, atau menyerupai, atau ya pokoknya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Misal contoh kecilnya mana? Misal asabil misal Allah, Allahu yara, Allah yubsir, Allah maha melihat. Tapi mata Allah itu tidak seperti mata kita. Meskipun Allah punya mata kemarin kan wal ainan, tapi mata Allah tidak seperti mata kita. Wallahu alam, yang jelas bagaimanapun itu mata Allah, yang jelas kita yakin Allah itu mempunyai apa? Mata. Ahsantun. Intinya di sana ya. Imtinaul mathal lillahi ta'ala. Jadi dilarangnya apa? Menyerupai menyerupakan Allah gitu. Karena apa? Nah ini likamali sifatihi. Karena maha sempurna sifatnya, sifat Allah ya. Tolong digarisbawahi. Ini yang anak tulis di papan tulis, mudah-mudahan ini karena ini ringkasannya tolong ditulis. Antak tubnanam, jelas ya. Insyaallah ada mafhum meskipun dengan pakai bahasa Arab. Mafhum? Antak tubna hadza ala as-sabura. Ala kurasatikuna. Jadi ditulis di buku kalian. Yang anak tulis dipilih. Itu ya. Kenapa dipilih itu ya? Intinya Allah lillahi ta'ala kamali sifatihi. Hadis surah Asy-Syura ayat 11. Ini sering anak jelaskan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dalilnya Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11 intinya itu ya. Anak enggak menjelaskan dalil-dalil itu ya, intinya seperti itu aja, enggak di satu persatu gitu ya. Nah, setelahnya karena kita sudah meyakini nahnu qad itaqanna anna Allah, kan di sini dilarangnya menyerupai sifat Allah. Nah, berarti di sana berarti kita tidak boleh ya pokoknya kita menetapkan apa yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti yang sudah dicantumkan sama Allah tidak boleh ditiadakan. Mafhum? Nah, di sini intifa'us sinnah wal naum wadzul wal ghaflah wal ajz wat ta'ab wal i'ya. Ada judulnya di belakang seperti itu ya. Kalau mau lihat judulnya seperti itu yang di belakang. Di sini intinya berarti dilarangnya pokoknya di sini berarti karena kita tadi dilarang menyerupai Allah, berarti meniadakan sifat kekurangan Allah. Ya. Jadi Allah itu tidak asinah, Allah tidak mengantuk kalau kita mengantuk. Dan juga Allah tidak tidur. Wadul, Allah tidak dolim. Ya. Allah tidak lalai. Wal ghaflah wal ajiz, Allah tidak lemah. Wat ta'ab, Allah tidak capek. Wal iya, Allah tidak merasa lelah. Tapi kalau kita mah apa? Sedikit tidur. Apa? Banyak tidurnya, banyak ngantuknya, banyak tidurnya. Ini kita didunya lawannya ya. Nah ini kita senang mungkin banyak ngantuk, banyak tidur, mungkin mendolimi juga diri sendiri atau orang lain, lalai juga. Terus kita lemah, ta'ab, capek, merasa capek, apalagi ya banyak belajar, banyak ini harus menghafal, merasa capek. Terus wal iya, letih juga seperti itu. Ya. Hakada. Lakin Allah lah, berarti Allah itu maha sempurna, likamali sifatihi. Ya, likamali sifatihi. Mafhum? Mafhum hatta huna? Hunaka soal? Baik, kita hunaka soal lah bahasa atas alani fi ma ba'da. Abro Telegram nah. Baik. Nah, ini pokoknya kita udah tahu ya di sini meniadakan intifa itu meniadakan Allah dari sifat ini, memang kekurangan ini yang mengantuk, tidur dan lain-lain. Nah, sababul intifa di sini Anda tuliskan sababul intifa. Kata sababul intifa, sebab apa? Sebab ya, kenapa sebab meniadakan itu? Kenapa maksudnya tidak boleh sebab intifa? Maksudnya sebab meniadakan Allah itu mengantuk dan Allah itu tidur. Nah, di sini tolong ditulis. Ini rangkumannya. Karena apa? Likamali hayatihi wa quyumatihi. Likamali hayatihi wa quyumatihi. Allah maha sempurna tentang
kehidupannya. Pokoknya Allah maha sempurna. Ya, Allah itu tidak mengantuk. Allah, wallahu alam. Yang jelas Allah itu senantiasa mengawasi kita. Itu nanti sebenarnya. Tapi intinya, nah di sini likamali quyumatihi, Allah yang kuat hakana sah. Likamali hayatihi wa quyumatihi, seperti itu. La ta'khudhuhu di dalilnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Al-Baqarah ayat 255. 255, ya. Berarti sabab intifal nama Allah tidak mengakibatkan tidur ini likamali hayatihi wa quyumatihi. Ya. Mafhum? Adul. Sekarang kita pokoknya tidak boleh pokoknya sebab yang dul meniadakan Allah itu maha, pokoknya Allah itu menzalimi. Sebabnya apa? Nah, itu nggak boleh berarti mengatakan Allah itu zalim berarti sebabnya apa? Likamali adlihi. Likamali adlihi. Nah, di sini wa nu'min bi annahu la yadlim ahadan likamali adlihi. Contohnya mencuri, sarikoh, hukum sarikoh. Tahu kan kalian kalau mencuri apa hukumnya? Potong tangan, ya, dipotong tangannya, seperti itu ya. Ternyata min hikmah, kalau misalkan kan dipotong tangannya, pasti ini berdarah, sahih? Nah, ternyata setelah di dalam obatnya itu, kalau setelah ini ya, yang bagi yang misalkan itu dia itu mencuri terus dipotong tangannya, nah tangannya itu dimasukkan ke minyak yang panas. Coba bayangkan, minyak yang panas. Kenapa itu? Ternyata itu adalah obatnya. Supaya apa? Supaya tangannya tidak supaya darahnya tidak mengalir. Jadi ya tawakuf adam. Seperti itu yang anak pelajari. Nah, itu likamali adlihi, maha adilnya Allah. Meskipun ya itu balasannya karena dia mencuri, ya meskipun ternyata harus begitu ya, dipotong tangan dan terus harus dicelupkan ke minyak yang panas. Ternyata itu hikmahnya di sana untuk apa? Untuk melayani tawakuf fidam, liqafi adam, maksudnya untuk memberhentikan darah supaya tidak mengalir gitu. Wallahu a'lam. Tapi itu Allah maha adil. Mafhum? Jadi Allah tidak zalim, tapi bahkan manusia sendiri yang menzalimi diri sendiri. Mafhum? Tayyib. Yang ketiga, sababul intifa. Pokoknya dilarang Allah itu sababul intifa, sebab meniadakan Allah itu ghaflah, ya. Allah itu lalai apa? Likamali raqabatihi wa ihaqatihi. Raqabatihi, rokok, bukan rokok yang ini ya, bukan. Raqabatihi wa ihaqatihi. Jadi Allah wa bi annahu laisa bighafilin an a'mali ibadihi. Allah itu tidak lalai terhadap pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Allah tidak lalai sedikit pun itu. Pokoknya baik sedikit, sekecil apapun itu Allah tidak lalai. Karena apa? Likamali raqabatihi wa ihaqatihi. Sempurnanya terhadap pengawasan Allah. Allah maha mengawasi kita dimanapun kita berada. Wa ihaqatihi, dan meliputi kita. Itu ya. Mafhum? Jadi Allah itu maha mengawasi. Likama ini berarti Allah tidak lalai. Karena apa? Likamali raqabatihi wa ihaqatihi. Allah maha mengawasi. Makanya di sini kita tidak bisa berbuat dosa sekecil apapun karena Allah maha melihat. Allah maha mengawasi. Pokoknya dimanapun kita berada, kita harus meyakinkan Allah itu mengawasi kita. Mafhum? Baik. Wa nu'min bi annahu la yu'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ardi likamali 'ilmihi wa qudratihi. Mukmin sekarang sabab ini al-ajz, Allah itu tidak lemah. Apa? Likamali 'ilmihi wa qudratihi. Karena Allah itu sempurna ilmunya dan kekuatannya, kekuasaannya. Jadi Allah itu tidak lemah. Ya. Nah, ini al-ajz, likamali 'ilmihi wa qudratihi. Sempurna ilmunya dan kekuasaannya. Di sini dalilnya surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini tentang iradah lagi. Seperti itu intinya ya. Ayatnya Yasin ayat 82. Yang terakhir ini at-ta'awwal, ya.
Allah tidak capek dan tidak ta'ab capek, ia lelah atau letih. Wa bi annahu la yalhaquhu ta'bun wala i'ya apa li kamali quwwatihi. Sempurna kekuatannya. Dalilnya ini Quran surah Qaf ayat 38. Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Min ta'ab wala iya. Lughub itu ta'ab wala iya. Allah itu tidak capek dan tidak letih. Mafhum hatahuna? Jadi di sini ana ulahi sekalian. Tadi karena kita terus pokoknya dilarangnya menyerupakan Allah. Nah, di sini sebabnya apa? Di kamar sifat ini. Itu ya. Dan sebab-sebab kenapa kita tidak pokoknya tidak menganggap Allah itu mempunyai kekurangan ya dari ngantuk, tidur dan lain-lain ini zalim, lalai, lemah, capek dan letih seperti itu ya. Nah, ini sebab-sebabnya as-sinah wa naum hayatu wa qiyamatihi. Baik. Sebab intifa mikan itu as-sinah wa naum ya. Jadi sebab intifa Allah minas sinah, Allah itu mengantuk, Allah itu tidur gitu ya. Berarti ini apa? Sebabnya apa? Sebab meniadakan sifat itu dikamal hayati wa qiyamatihi al-Baqarah ayat 95. Terus azul dikamal ilmihi dikamal sebab al-ghaflah dikamal raqabatihi wa ihaqatihi wal ajz ilmihi dikamal ilmihi wa qudratihi. Dalilnya Yasin ayat 82 wa sabab intifa'u ta'ab wal i'ya dikamal quwwatihi. Surah Qaf ayat 38. Mafhum ya akhwati al-azizat? Ana amsah tayyib? Labas? Labas ana amsah? Amsah tayyib? Ana amsah? Wa madza naqul al-an ana wasil ila dars al-thani. Ila an madza al-an Taib an isbat al-isbat biduni tamsil atau takyif. Al-isbat apa? Biduni tamsil atau takyif. Biduni tamsil atau takyif. Mewujud fi hadain al-Quran. Jadi setelah kita ini tadi kan meniadakan Allah maksudnya dari kekurangan Allah bengkok afwan. Baik, al-isbat biduni tamsil wa takyif. Berarti kita menetapkan apa? Menetapkan sifat-sifat Allah, asma-asma Allah yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Nah, ini berarti di sini biduni. Jadi karena menetapkan sifat Allah yang sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah itu dengan tidak biduni tamsil atau takyif, dengan tidak menyerupakan atau menyerupai atau takyif, misalkan bagaimana seperti itu. Mafhum? Karena ana pernah qad qultu lakum isbatu asma'illah nu'min ya, nu'min bi asma'illah wa sifatihi itu isbatu asma'illah wa sifatihi min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Nah, tapi di sini hanya dua aja, wallahu alam kenapa hanya dua, tapi intinya di sini kita meyakini kita tidak boleh menyerupai Allah, merubah sifat-sifat Allah, terus menanyakan Allah itu bagaimana mata Allah, bagaimana tangan Allah, seperti itu tidak. Nah, di sini wa nu'min bi thubuti kulli ma asbatahu Allah li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifat. Tolong digarisbawahi itu sampai sana ya. Nu'min bi thubuti kulli ma asbatahu Allah li nafsihi. Jadi kita menetapkan, mengimani apa yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifat. Apa yang Rasulullah tetapkan di sunnahnya, di hadis Rasulullah SAW dari asma wa sifat itu ya. Paham di sana? Berarti kita
menetapkan apa namanya sifat-sifat Allah, asma-asma Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya seperti itu. Baik, tolong digarisbawahi sampai itu minal asma'i wa sifat. Terus lakinnana natabarra min mahdurina 'azimin huma. Jadi kita berlepas diri dari dari hal-hal yang merubah sifat Allah ini ya, seperti itu ya. Misalkan huma di sini at-tansil. Jadi ini tahdzir. Tahdzir tuh pokoknya bukan ancaman. Jadi untuk kepada kita Allah astagfirullahaladzim itu pokoknya bukan ancaman, intinya mengingatkan kita. Nah itu ya, mengingatkan kita dari ini at-tamsil wa takhir huma, yaitu ya karena mungkin ini lebih at-tamsil. Nah ini apa? An yaqula biqalbihi aw lisanihi, dari mengatakan dengan hati dan lisannya. Jadi intinya meyakini dengan hatinya terus diucapkan juga dengan lisannya. Ya, ditamsil di sini. Nah, sifatullah ta'ala kasifatil makhluqin. Waliyadzubillah. Tolong digarisbawahi tamsil di sini. Jadi menyerupakan Allah itu dengan sifat Allah itu sifatullah ta'ala kasifatil makhluqin. Sifat Allah itu sama dengan sifat para makhluknya. Benar nggak perkataan ini? Hal hadza kalam sahih aw la? Khata, hadza kalam khati'un. Jadi di sini sifat Allah itu tidak sama dengan sifat para makhluknya. Kayak Allah mempunyai mata, ana daiman. Allah mempunyai mata, Allah mempunyai telinga, tapi maksudnya telinga Allah, mata Allah itu tidak sama dengan telinga kita. Jadi sifat Allah yaliqu bijalali wa 'azamatihi. Begitu juga dan lain-lain. Pokoknya mata Allah basiruhu yaliqu bi basarihi. Jadi seperti itu, sesuai dengan sifat dan zat Allah. Jangan diserupakan dengan para makhluknya. Mafhum? Tamsil? Wa kadzalika takyif an yaqula biqalbihi aw lisanihi kaifiyati sifatullah ta'ala kadza wa kadza. Tolong digarisbawahi takyif di sini, kaifiyah sifatullah ta'ala kadza wa kadza. Kaifiyah sifatullah ta'ala kadza wa kadza. Nah ini ya, jadi jangan sampai misalkan Allah itu bersemayam. Nah, bagaimana semayamnya Allah? Apakah semayam Allah sama dengan kita duduk di atas kursi, di atas singgasana seperti itu? Tidak. Allahu a'lam. Intinya Allah bersemayam, tapi kita jangan memikirkan gimana sih bersemayam Allah? Nah, seperti itu. Tidak. Ini kayak pertanyaannya kayak sepele, tapi itu bodoh, bahkan jahil. Istiwa Allah ma'lum wa kaifiyatu majhul, seperti itu kan? Nah, pokoknya yang pertanyaan itu wasu'al anhu bid'ah. Betul ya, wallahu a'lam. Mafhum mana? Berarti isbat menetapkan asma wa sifat Allah itu bidun tamsil al takhir, ya. Bidun tamsil al takhir. Tadi tamsil apa? Jadi menyerupakan sifat Allah, sifatullah ta'ala ke sifatil makhluqin. Wa takhiruna mana? Kaifiyah sifatullah ta'ala kadza wa kadza. Mafhum ya? Jadi tadi menyerupai sifat Allah dengan para makhluknya itu jangan sampai seperti itu, dan takdir itu jadi menyerupai sifat Allah itu begini dan begini, tidak ya. Terus yang kedua, as-sukutu amma sakata Allah wa rasuluhu anhu wa nu'min bintifai kulli ma nafahu Allahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa anna dzalika an-nafy yatadamman itsbatan li kamali diddihi wa naskutu amma sakata Allah anhu wa rasuluhu. Nah, mungkin ini dengan cepat aja ya, intinya ini nggak terlalu ini ya. Intinya jadi kita tuh meyakini bintifai kulli ma nafahu Allah. Tadi kan kita meyakini dengan menetapkan asma dan sifat Allah yang dicantumkan di dalam Quran dan hadis, seperti itu ya. Yang Allah tetapkan di dalam Quran, dan Allah dan Nabi juga cantumkan di, pokoknya asmaul wal husna itu yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan hadis, seperti itu ya. Yang Allah cantumkan di Rasulullah juga, maksudnya asmaul yang ada di hadis Nabi, seperti itu ya. Jadi kita menetapkannya, dan wa nu'min bintifai kulli ma nafahu. Jadi kita meyakini juga apa yang misalkan yang meniadakan Allah dan Rasulnya juga meniadakan sifat itu. Yang kayak tadi Allah itu tidak mengantuk, Allah itu tidak tidur. Nah, itu kita harus meniadakan seperti itu. Karena Allah itu maha sempurna.
Gitu ya. Didu al-isbat itu an-nafyu. Al-isbat diduhu an-nafyu. Lawannya isbat menetapkan. Nah, itu lawannya apa? Yaitu an-nafyu. Al-isbat diduhu an-nafyu. Ini menetapkan asmaul husna yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan an-nafyu meniadakan maksudnya meniadakan apa yang Allah tiadakan juga di dalam Al-Quran dan Hadis, seperti Allah itu maha mengantuk, Allah maha tidur, Allah tidur, itu seperti itu. Jadi kita tiadakan. Ya. Terus selanjutnya as-sair ala hadhihi tariqah fardun wa bayan wajh dzalik. Wa nara anna as-sair ala hadha tariq fardun wajib la budda minhu wa dzalika li anna ma athbatahu Allah li nafsihi aw nafahu anha subhanahu fa huwa khabarun akhbara Allah bihi an nafsihi wa subhanahu a'lamu bi nafsihi wa asdaqu qilan wa ahsan haditsan wal ibadu la yuhituna bihi ilman. Intinya di sini kita harus meyakini, karena ini ada wajib fardun la budda minhu ya. Al-isbat yang nafi itu pokoknya menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan Rasul juga itu kan, dan meniadakan apa yang ditetapkan dan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu kan. Nah, itu fardun la budda minhu intinya di sana. Karena apa? Allah subhanahu a'lam bi nafsi, Allah itu maha mengetahui terhadap dirinya. Ini yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ya. Allah mengetahui apa yang ada di dirinya, dan asdaqu qilan, kalamullah itu apa? Lebih jujur. Wa ahsanu hadisan, berita-beritanya, cerita-ceritanya bagus. Wal ibadu la yuhituna bihi ilman. Sedangkan para hambanya itu tidak mempunyai ilmu itu. Wa ma akhbatahu lahu rasuluhu aw nafahu anhu fa huwa khabarun akhbaru bihi anhu wa huwa a'lamun nas bi rabbih wa ansahul khalq wa asdaquhum wa afsahuhum. Afwan ya, ana cepatkan karena ini mungkin dengan yang jelas antuna tahu aja gitu ya. Nah, begitu juga kenapa kita harus meyakini juga apa yang Rasulullah cantumkan, atau Rasulullah yang tiadakan asmaullah al-husna di dalam hadis itu, khabarun akhbaru bihi anhu wa huwa rasuluh. Karena Nabi itu di dalam hadisnya itu a'lamun nas, yaitu lebih mengetahui ya di antara manusia tentang Rabbnya. Wa ansahul khalq, begitu juga penasihatnya di antara para makhluknya. Wa asdaquhum, dan lebih jujur. Wa afsahum, dan lebih fasih. Ya. Terakhir, fi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kamalul ilmi wasidqi wal bayan. Jadi intinya fil Quran wal hadis itu kalamullahi ta'ala wa rasulihi, intinya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu kamalul ilmi wasidqi wal bayan. Itu ya, kamalul ilmi wasidqi wal bayan, fala udrun fi raddihi aw taraddud fi qabulihi. Tolong digarisbawahi, fala udrun fi raddihi aw taraddud fi qabulihi. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk menantang asma Allah yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis atau ragu terhadap itu ya. Nah, itu ya. Mungkin aktafi bihadzal qadar, afwan ala kulli akhtai, dan ini juga mungkin terlalu cepat. Ala antuna mafhum, antuna fahimtuna, wa idza hunaka soal atau misalkan bayan ghairu wadih, kalau nggak jelas boleh dipertanyakan, atau mungkin ya insyaallah ana bantu ya sesuai ini kemampuan. Tayyib, dan takalanna an imtina wal mathalillahi ta'ala li kamali sifatihi wa intifai sinnah wa nawmadul ghuflah ila akhirih, sampai isbat biduni tamsil takhir. Wa kalamullah ta'ala wa rasuluhu kamalul ilm wal wasidqi wal bayan. Intinya itu ya. Barakallahu fikunna, jazakumullahu khairan, wa insyaallah fil liqa'i atali nahnu sanatakalam an i'timadil mu'allif fil itsbati wan nafy 'ala al-kitabi was sunnah ila akhirih. Barakallahu fikunna wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya ya, apa yang Anda sampaikan. Intinya akidah kita, tujuan kita di ini yaitu sesuai jadi kita menetapkan di sini tujuannya menetapkan isbat ya, isbat wa nafyu, pokoknya menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan meniadakan apa yang Allah tiadakan di dalam Al-Quran dan Hadis, itu ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.